yang yang diutamakan itu antara bayar hutang dulu atau sedekah dulu ya Pak ya? Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana yang lebih dahulu, bayar hutang atau sedekah? Tahu nggak arti sedekah itu apa? Sedekah itu artinya kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Sedekah tidak identik dengan harta benda yang kita keluarkan. Ya. Kalau harta benda yang kita keluarkan fisabilillah namanya infak. Ente bantu pondok pesantren, bantu masjid, yatim piatu, fakir miskin berupa harta, itu infak. Tapi infak itu merupakan satu kebaikan, makanya bisa dinamakan sedekah. Ya. Jadi infak adalah bagian dari sedekah. Seperti itu. Cuman kalau yang dimaksud sedekah itu maknanya infak, nah ini jadi pertanyaan. Lebih dulu mana? Kita berinfak atau membayar hutang? Hah? Kalau tanggalnya 7 cepat besok Pak, harus hutang dulu lah. Ente kredit motor 3 tahun, selama 3 tahun masa nggak bayar infak itu? Nunggu lunasnya 3 tahun, masa nggak infak? Artinya dua hal itu jangan sampai kita hilangkan dalam hidup. Kita punya utang tapi kita nggak bayar, itu salah. Kita punya uang tapi kita nggak pernah infak dengan alasan saya masih punya cicilan motor. Maaf, nggak bisa infak, masih punya cicilan motor. Ya iya juga. Artinya apa? Dua-duanya harus kita lakukan. Di mana kita punya tetangga butuh bantuan kita, butuh makan, jangan sampai kita nggak memberi, nggak membantu gara-gara masih punya utang saya, jadi nggak bisa bantu. Nggak bisa seperti itu. Yang penting kita tidak lalai dalam hutang kita. Kecuali kita utang nggak mau kita bayar, kita dikenal ahli sedekah, ahli infak, orang yang dermawan, tapi mau utang nggak pernah bayar, itu salah. Tapi kalau kita mengimbangkan antara hutang tetap kita bayar sesuai dengan jatuh temponya lah, tapi kita juga nggak menghilangkan infak kita kepada fisabilillah. Jadi dua-duanya harus kita lakukan seperti itu. Iya, ya Pak ya, paham ya? Jadi dua-duanya jangan dilalaikan itu, atau jangan dipilih-pilih. Gitu, ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau tanya Pak, bagaimana cara sikap kita menyikapi tentang hal gaib dan dunia nyata? Gimana cara kita menyikapinya? Karena di SDG juga kan menyiarkan tentang hal-hal yang gaib. Ini pertanyaan bagus. Apa yang harus kita lakukan di antara dunia gaib dengan dunia nyata? Kalau kita sendiri hidup di dunia gaib apa dunia nyata? Nah itu harus kita dahului. Berpikir rasional, jangan berpikir mistik, apalagi klinik. Kejatuhan cicak, waduh bahaya kalau saya pergi ketiban cicak. Tidak. Banyak mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat seperti itu. Kalau kita kejatuhan cicak, bakal apes kalau kita berpergian. Dan keyakinan seperti ini dilarang dalam ajaran kita. Islam tidak mengenal adanya hari naas, hari beruntung, itu nggak ada. Dalam salah satu hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akulah yang menciptakan waktu. Siapa yang membenci waktu, berarti telah membenci kepadaku." Jadi kalau kita benci hari Senin karena hari naas kita misalnya, kan mitosnya itu hari lahir kita katanya hari sial kita. Lantas kita nggak mau kemana-mana karena kita meyakini itu menjadi jatuhnya menjadi keyakinan yang syirik. Nggak ada hari sial. Begitu juga keberuntungan.
Artinya apa? Karena kita hidup di dunia nyata, kita harus realistis. Harus realistis. Tentang hal-hal yang berbau klinik, mistik, berbau gaib, kita kembalikan ke dalam ajaran Islam. Namanya juga gaib, nggak bisa kelihatan, nggak bisa diterka-terka. Kita tahu semua setan punya tanduk bukan karena kita melihat setan, tapi karena sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan setan punya tanduk. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang hal yang gaib, kita harus menyandarkan kepada apa pendapat atau petunjuk dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan bahwasanya syaitan, jin itu Allah ciptakan menempati 3 tempat. Ada yang merayap, ada yang di atas tanah, dan ada yang terbang memiliki sayap. Itu petunjuk Rasul. Maka kita katakan jin ada yang bisa terbang karena dia diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu so tahu, memang kita pernah lihat sih enggak, tapi ini petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau nggak menurut petunjuk Rasul. Wah, tadi saya ngeliat jin sayapnya ada 70. Kerajinan amat yang hitung. Ada 70. Kata siapa yang ngeliat sayap jin 70? Oh, tadi aneh melihat. Itu baru nggak boleh kita percaya. Karena kan tidak berdasarkan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Hanya pengalaman kita doang, dan kita bisa dihalusinasi itu. Karena makhluk gaib bisa berubah apapun yang ada di image kita, bisa berubah. Coba kita nyari pocong di Amerika, nggak akan ada. Karena orang Amerika nggak pernah berpikir tentang pocong, apalagi kuntilanak. Orang kita doang tuh yang mikirnya kayak begitu, sehingga muncul jin menyerupai sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan berita-berita gaib, kita harus cross check, kita harus kritis. Jangan sampai berita gaib itu kita yakini, kita percayai, padahal berita itu malah menjerumuskan kita ke dalam jurang kesesatan. Jangan percaya dengan omongan makhluk. Jangan percaya. Jadi satu ketika itu Abu Hurairah pernah nangkap setan, karena setan ini menyerupai seseorang mengambil zakat di Baitul Mal. Ditangkap sampai beberapa kali, sehingga yang terakhir itu setan bilang, wahai Abu Hurairah, kau lepaskan aku. Kalau kau lepaskan, karena Abu Hurairah setan ini mau dibawa sama kepada Rasul, aku akan memberitahu kepadamu ucapan apa yang kami takuti, yang bangsa jin itu takut. Akhirnya kata Abu Bakar, apa coba katakan? Ayat kursi. Lantas Abu Bakar besok harinya melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian itu. Kata Rasul, jin itu tukang bohong, kecuali apa yang dikatakannya tadi malam. Artinya apa? Kita harus cek and recheck dulu. Kita bisa membenarkan perkataan jin ketika tidak menyalahi hadis ataupun Al-Quran. Sebagaimana hadis tadi, ada setan bilang kami ini takut dengan ayat kursi. Rasul bersabda, jin setan itu tukang bohong, kecuali apa yang dikatakan tadi malam. Karena apa? Yang dikatakan itu sesuai dengan syariat Islam. Tetapi ketika kita mendapatkan informasi dari makhluk gaib yang tidak sesuai dengan syariat Islam, harus kita tahu. Karena kalau tidak, kita bakal terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Namanya juga gaib, nggak bisa diterka-terka. Makanya salah satu jual beli yang diharamkan itu jual beli goror, karena bendanya itu nggak nampak, ada di dalam karung. Jadi kalau mau jual beli itu bendanya itu harus benar-benar kelihatan, biar sah jual beli. Jadi dalam masalah informasi gaib, kita harus mengembalikan kepada syariat Islam, terutama informasi-informasi yang berkaitan dengan keberuntungan, dengan hari naas, hari sial. Islam itu nggak mengenal seperti itu. Semua hari baik, nggak ada hari sial. Karena apa? Allah menciptakan waktu. Kalau kita membenci waktu, maka kita sama juga membenci sang pencipta waktu. Adat kita kadang suka begitu tuh. Udah bulan Safar aja, wah jangan sampai kita bikin perayaan tuh di bulan Safar, apalagi nikahin anak.
pantangan itu di bulan Syawal. Iya, kenapa kita nggak boleh nikahin anak di bulan Syawal? Itu bulan sial. Keyakinan kita kan begitu. Dan dalam sejarah keyakinan Safar membawa kesialan itu sudah ada di masa jahiliyah. Makanya orang-orang jahiliyah itu dulu nggak mau ngawinin anaknya di bulan Safar. Karena apa alasannya? Karena unta itu tidak mau nikah atau kawin di bulan Safar. Jadi manusia diibaratkan onta. Iya. Maka kita bismillah kalau kita mau melakukan apapun itu, yang penting ini mendatangkan kebaikan, tidak menyulitkan kita, bismillah kita lakukan kapan aja. Iya, kapan aja, dan kita minta kepada Allah agar Allah selalu menjaga, melindungi, agar acara berjalan sukses, aman, lancar, dan lain sebagainya. Orang nggak mau nikah di bulan Safar, katanya rumah tangganya pendek. Iya, di bulan lain juga banyak yang cerai, 3 bulan cerai tanpa di bulan Safar nikahnya. Jangan disalahin bulan Safar, ya kan begitu. Artinya kita harus segala sesuatu menyandarkan kepada Allah. Iya, segala musibah kita sandarkan kepada Allah. Kita minta Allah menghindari segala bentuk ketakutan. Karena musuh terbesar kita adalah ketakutan. Ujian terbesar kita adalah ketakutan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ketakutan itu yang paling, ujian yang paling berat. Takut gagal, takut nggak mampu, dan lain sebagainya. Apalagi nanti tahun depan takut nggak kepilih, takut digeser, dan lain sebagainya. Nah, kita minta kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita dari perasaan ketakutan, takut gagal, takut segala macam. Kita minta pada Allah agar dijauhi dari rasa takut seperti itu. Ya. Bagus pertanyaannya, bagus. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syarif dari Korwil Semarang, Mbak. Yang saya tanyakan, antara bisikan pikiran dengan hati itu, kita sebagai Islam itu mana yang kita dahulukan? Terkadang kan ada sesuatu yang di hati kita, perasaan kita gitu, dengan pikiran kita itu, kira-kira kita ngikuti hati kita apa kita ngikuti logika kita? Kurang lebih seperti itu. Oke, hati dan pikiran apa yang harus kita ikuti dulu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal yang ada di dalam kepala kita sebagai pertimbangan. Dia nggak bisa mutusin, yang mutusin hati. Kepala hanya mempertimbangkan aja. Karena tugasnya seperti itu. Makanya otak itu nggak bisa menciptakan kebenaran, dia nggak bisa. Yang bisa hanya kebaikan. Karena pertimbangan gitu. Kalau di perempatan semua kendaraan jalan pasti nabrak. Pertimbangan itu berarti salah satu ada berhenti nih. Diciptakanlah lampu merah, ada lampu hijau, seperti itu kerjaan otak tuh, berpikir. Kalau hati lebih banyak kepada sifat. Makanya jin korin dia hanya menggoda kita melalui hati, sedangkan jin-jin yang lain, setan yang lainnya dia membisikkan kita melalui pikiran. Kerjasama. Misalnya begini, ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayaknya malas bener sholat, kerjaan masih banyak. Itu bisikannya hati, jin korin. Rasa malas kita untuk menegakkan sholat, menjaga ibadah-ibadah kita, itu kerjaan jin korin. Bikin hawa malas. Cuman berkat pertolongan Allah kita mampu sholat, takbir gitu. Lalu ilah kehusyuan, mikirin ini, mikirin itu. Itu kerjaannya khanzak, jin yang membisik-bisikan kita. Itu bukan tugas korin lagi, bukan tugas hati lagi, tapi jin, setan yang ada di sekeliling kita untuk mengganggu pikiran kita. Ketika kita terganggu, bingung kita, ini udah rakaat ketiga apa keempat? Iya kan? Itu khanzak, itu kerjaan itu jin itu. Bingung gitu. Itu pikiran yang diganggu. Atau dia
meniupkan sesuatu di wajah kita sehingga kita nguap, ngantuk dan lain sebagainya. Makanya ketika hadis Nabi itu ketika kita sholat dan kita mau nguap, kata Nabi, tahanlah sekencang-kencangnya, jangan sampai kita nguap dalam sholat. Kita harus tahan, sunnahnya itu harus ditahan. Jadi ketika sholat tuh nggak boleh kita nguap, sunnahnya itu kita tahan, jangan sampai nguap. Begitu kita nguap, wah itu masuk terus, itu pengaruh konsep itu masuk terus. Apalagi Jumat itu, begitu masuk cari senderan, cari pojokan, pasti nguap terus udah. Gitu. Jadi kita harus bisa bedakan mana hati, mana pikiran. Pikiran itu sebenarnya pertimbangan hati. Yang memutuskan tetap hati, tanpa disadari hati yang memutuskan. Makanya ketika kita menjaga sifat-sifat terpuji kita, maka apa yang menjadi keputusan kita itulah keputusan yang terbaik. Walaupun kadang otak nih suka ngeganggu bisikan itu. Kita di kantor udah berusaha jujur, ada aja datang kebutuhan istri, ini kan mau lebaran. Pikir, kalau kita udah mau jujur gitu, tapi mikir kita udah kemana-mana, wah kan butuh besok jatuh tempo lagi, duit belum ada, itu dari pikiran tuh setan tuh bisikin. Sifat kita sih jujur, tapi dari pikiran tadi, makanya kita harus ikutin hati. Tapi tentu harus diimbangi dengan perilaku amal baik. Jangan sampai ente taat kagak sama Allah, selalu meninggalkan perintahnya, ikuti hati. Jin korin yang ente ikutin. Karena apa? Hati manusia itu ada dua, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ingat, nggak semua bisikan hati itu baik. Allah berfirman, falhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan kepada hati manusia, kepada jiwa manusia, fujur wa taqwa. Fujur itu durhaka dan takwa, ketaatan. Qad aflaha man zakkaha, maka berbahagialah bagi orang yang selalu membersihkan hatinya. Jadi ketika hati kita jaga kebersihannya, maka bisikannya mengarah cahaya Allah, mengarah jalan Allah yang lurus. Itu yang kita ikuti. Wa qad khaba man dassaha, celaka itu orang yang selalu mengotori hati. Ketika hatinya kotor, maka bisikannya mengarah kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua tergantung amalnya kita. Kalau kita jaga ibadah-ibadah kita, insya Allah hati kita bersih, maka bisikan hatilah yang perlu kita ikuti. Seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza sulihat sulihal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu, ala wahyal qalb. Tahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, maka bagus juga semuanya. Dan ketika daging itu buruk, darah itu buruk, maka buruk juga semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal darah tadi adalah hati. Jadi tergantung hati kita bersih atau kotor. Seperti itu. Makanya kembali tadi, kita harus selalu membersihkan hati kita. Agar apa? Agar bisikannya selalu mengarah kepada kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sahabat siar, kayaknya cuma itu dulu karena sudah jam 1 malam. Kita butuh istirahat juga, kesian semuanya. Insya Allah di lain waktu, lain kesempatan kita bisa bersilaturahmi lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungan, pertolongan, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita selalu dibimbing menuju cahayanya, menuju jalannya yang lurus, jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Wal afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.